Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang usul fiqh, dan kali ini kita akan mengambil tema ad-dalil, ya. Al-qismul awal fil adillah asy-syar'iyyah. Bagian pertama pada pendalilan syar'i. Ta'rifud dalil. Definisi dalil. Dalil itu apa, ya? Kita sering dengar kata dalil, tapi terkadang maknanya kita tidak tahu. Nah, di sini kita ingin jelaskan dari sisi bahasa dan istilah. Ad-dalil maknahu fil lughatil arabiyyah. Dalil maknanya dari sisi bahasa Arab, al-hadi, suatu petunjuk, suatu yang menunjukkan, ila ayyi syai'in, kepada sesuatu apapun yang sifatnya hissiyin, entah itu yang bisa dijangkau panca indera, au ma'nawin, atau yang tidak bisa dijangkau, yang maknawi, ya. Khairin au syarrin, entah itu yang baik, ya, atau yang buruk, ya. Suatu petunjuk kepada suatu yang entah itu baik atau buruk, entah itu hissi atau maknawi, ya. Wa amma maknahu fi istilahil usuliyin, adapun maknanya dari sisi istilah para ahli usul, ya, bahwa ma yustadallu, apa yang didalilkan, bin nadhari sahih fihi, dengan cara pandang yang benar padanya, ala hukmin syar'iyyin, atas suatu hukum syar'i, amali, yang berupa perbuatan, ala sabilil qat'i awil dhanni, dengan cara memastikan atau memperkirakan. Adhan adalah memperkirakan, ya. Namun bisa maknanya meyakini. Jadi meyakini walaupun dengan perkiraan. Jadi dalil itu apa yang dipakai, ya, berdalih dengan cara pandang yang benar atas suatu hukum syar'i, amali, dengan cara memastikan atau memperkirakan, atau maksudnya tidak memastikannya. Wa adillatul ahkam wa usulul ahkam wa masadirul at-tasyri'iyah lil ahkam alfadhun mutaradifatun ma'naha wahid. Ada beberapa istilah dari istilah dalil yang sama. Yang pertama, adillatul ahkam, ini sinonimnya, ya. Usulul ahkam, pondasi hukum, masadir, sumber-sumber tasyri', hukum, ya. Ini lafaz-lafaz yang menunjukkan makna yang sama. Taib. Kemudian al-adillah asy-syar'iyyah bil ijmal. Ada pembahasan pendalilan syar'i secara global. Sabata bil istiqra', dan telah tetap, ya, dengan cara meneliti, annal adillah asy-syar'iyyah, bahwasanya dalil-dalil syar'i, allati tustafadu minha al-ahkam, yang diperoleh manfaat darinya hukum-hukum al-amaliyah, tarji'u ila arba'ah, kembali kepada 4 dalil, ya.
Jadi dari sela-sela penelitian para ulama, ulama menyimpulkan bahwasanya pendalilan itu kembali kepada 4 hal, ya. Artinya hanya boleh berdalil, ya, dengan 4 hal berikut ini, ya. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnatu wal Ijma', kesepakatan ulama, ya. Kemudian Al-Qiyas, Qiyas analogi, ya, menyamakan suatu yang sama, ya, ini qiyas, ya. Atau secara singkat, kalau ada suatu perkara, ya, yang tidak ada dalilnya, namun perkara ini memiliki kasus yang serupa atau sifat yang serupa dengan sesuatu hal yang memiliki dalil, maka disamakan hukumnya karena sifat-sifatnya yang sama atau karakternya yang sama atau illahnya, ya, sebab atau cantolan hukumnya sama, maka disamakan. Wa hadhil adillah al-arba'ah ittafaqa jumhurul muslimin ala istidlal biha. Dan pendalilan yang 4 ini sepakat jumhur muslimin untuk berdalih dengannya, ya. Jadi semua orang Islam, ulama muslimin sepakat ini. Yang 4 ini adalah model pendalilan. Belakangan memang ada yang menyelisihi pada masalah qiyas. Namun perselisihan atau khilaf mereka tidak dihitung karena khilaf yang terjadi sesudah ijma'. Ijma'nya gimana? Bahwasanya telah disepakati sebelum-sebelumnya, udah dari dulu, bahwasanya qiyas ini adalah pendalilan, ya, salah satu pendalilan. Kemudian kalau ada ulama yang datang belakangan menyelisihi atau menjadikan ini khilaf, maka khilaf mereka tidak terhitung karena khilaf yang terjadi setelah ijma' itu tidak dihitung. Kemudian al-burhan al-istidlal biha, petunjuk atau dalil untuk berdalil dengan 4 perkara di atas, ya. Fahuwa qauluhu ta'ala fi suratin nisa. Dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan para ulil amri. Ulil amri di sini tafsirannya ada 2 khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan pemimpin, ada yang mengatakan ulama, ya. Dan taatlah kepada ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih, fi syai'in, pada sesuatu, farudduhu, maka kembalikan masalah tersebut ilallah, ya, ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, pada Allah dan kepada Rasul, ya. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah yang terbaik dan paling pengembalian yang paling baik, ya. Jadi ikhwah sekalian, taat kepada Allah itu maknanya mengikuti kitabullah, ya. Taat kepada Rasul artinya mengikuti hadis Nabi SAW. Wa ulil amri minkum, yaitu taat kepada apa yang disampaikan oleh para ulama, ya. Apalagi kalau mereka telah bersepakat, maka kesepakatan itu adalah
suatu kewajiban atas semua kaum muslimin untuk mengikutinya. Ya. Taib. Jadi di sini termasuk taat kepada ulil amri apa yang mereka istihadkan. Jadi dalam satu kalimat ini mengandung pendalilan terhadap ijma, ya, juga pendalilan terhadap qiyas, karena qiyas ini adalah buah dari ijtihad ulil amri, para ulama. Taib ikhwah sekalian, kemudian perlu diketahui di sini bahwasanya pendalilan harus berurut, ya, tidak melangkahi, ya. Yang pertama harus didahulukan, baru yang kalau tidak ada baru yang kedua. Wa amma dalil, adapun dalil ala tartibiha, atas urutannya, ya, itu nggak boleh melompat, ya. Nggak boleh langsung ke dalil yang ketiga, mengambil qiyas misalkan padahal Al-Qur'annya belum dilihat, ya. Pelistidlal biha ala hadha tartib fahuwa ma rawahu al-Baghawi, ya. Jadi Imam Baghawi, ya, diriwayatkan dari beliau, ini harus tertib, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila al-Yaman, ketika diutus ke Yaman, qala kaifa taqdi, bagaimana kamu memutuskan idza arada laka qada, apabila datang kepadamu satu masalah. Qala aqdi bi kitabillah, aku memutuskan dengan kitab Allah. Qala fa in lam tajid, kalau kamu tidak dapati di sana fi kitabillah, qala fa bi sunnati Rasulillah, maka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid, kalau enggak ada, ya, fi sunnati Rasulillah, qala ajtahid ra'yi, aku bersungguh-sungguh dengan pendapatku, aku berpikir, ya, beristihad, bersungguh-sungguh mencari hukum yang terbaik, hukum yang paling sesuai dengan kitab Allah dan hadis nabinya, ya. Wala alwu, ya, dan aku tidak main-main, artinya bersungguh-sungguh. Taib. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Daraba Rasulullah, ya. Maka Rasulullah SAW memukul, menepuk ala sadrihi, menepuk dadanya. Waqal alhamdulillah, kemudian mengatakan alhamdulillah alladzi waffaqa rasulillah, yang telah memberi taufik kepada Rasul, ya, Rasul utusannya Rasulullah, ya. Lima yarda Rasulullah, kepada apa yang telah diridhoi oleh Rasulullah. Tapi ini menandakan bahwasanya berdalil itu harus berurutan, ya. Jadi dengan kitab dulu, kemudian dengan sunnah, kemudian baru dengan ijma, ya, dan kemudian dengan qiyas. Jadi kita lihat ijma, apakah sudah ada masalah pada masalah ini ijma, ya, atau belum. Ini ijma ini sangat penting karena dia ini, ya, ibarat pagar, ya, yang menjaga keutuhan Islam, ya. Ada beberapa, ya, masalah, ya, yang terkadang menabrak ijma, ya, kesepakatan ulama, ya. Contohnya masalah jilbab, ya. Jilbab menutup aurat itu kan kesepakatan ulama, ya. Nah, kalau sudah disepakati, kok ada yang nyeleneh berpikir bahwasanya jilbab itu tidak wajib, nah ini berbenturan, berseberangan dengan ijma. Ini aneh, gitu. Jadi
termasuk walaupun mereka berseberangan di sini, maka khilaf mereka, apa yang mereka selisih ini la yadur, tidak membahayakan, tidak ada faedahnya. Artinya ijma itu tetap ijma, ya, tidak kemudian menjadi khilaf di antara ulama, karena ijma telah terjadi semenjak dulu. Kalau ada khilaf, ada yang menyelisihi, maka khilaf mereka itu tidak dihitung. Baik, sekalian, termasuk apa yang dilakukan Abu Bakar, ya, apabila datang kepadanya al-khusum, perselisihan, nadhara fi kitabillah, beliau melihat ke Al-Quran dulu, ya. Kalau dia dapat di sana, maka dia memutuskan dengannya. Kalau enggak, maka dengan sunnah Rasulullah SAW, ya. Kalau dapat, dia putuskan dengan apa yang dia didapati di sunnah ini. Kalau nggak dapat, beliau beristihad, ya. Taib. Kemudian itu yang disepakati, ya, ada 4 hal, ya. Kemudian ada pendalilan yang mereka berselisih di sini. Ulama berselisih apakah itu boleh dijadikan dalil apa tidak. Apa saja itu? Di sini ada sittah, ya, ada 6. Yang pertama al-istihsanu, ya, yang kedua al-maslahatul mursalah, kemudian al-istishabu, kemudian al-urfu, kemudian madhabus sahabi, kemudian syar'u man qablana, ya. Nah, ini pendalilan yang diperselisihkan apakah boleh apa tidak dengan berdalil dengan apa yang barusan disebutkan. Baik, ikhwan sekalian, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.